Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini percepatan pembangunan yang ada di sekitaran kawasan Stadion JIS di sisi selatan, barat, dan utara teman-teman. Tapi saat ini kita akan fokus di sisi selatan dulu. Di pintu masuk di sisi selatan itu sedang ada pembuatan gorong-gorong ataupun U-Dets untuk memperlancar aliran air, dan nantinya di sini teman-teman akan di atas U-Dets tersebut akan ditutup menggunakan beton ya, beton palang untuk menjadi jalur pedestrian pastinya. Dan kondisinya saat ini seperti ini. Dan di sini tadinya ada bangunan ormas ya teman-teman, sempat tertahan beberapa minggu karena bangunan ormas tersebut ya seperti itulah. Akhirnya setelah diskusi lebih jauh ya, akhirnya mereka sepakat untuk memindahkan bangunan ormas mereka. Dan barulah proyek ini bisa benar-benar selesai ya untuk jalur akses di sisi selatan. Dan langsung aja mungkin ya kita menuju ke lokasi. Sebentar teman-teman, saya masukin ini dulu, mau ngecas handphone dulu. Handphone satunya nih, saya tuh selalu bawa power bank sebenarnya, ini buat wifi. Jadi tethering. Masuk nggak nih? Oke, masuk. Maaf menunggu teman-teman, thank you banget sudah mau menunggu. Dan di sebelah kiri ini akan dijadikan lahan parkir juga ya oleh pemerintah kita. Cuma saya sangat berharap nantinya di sini ini ada yang pegang langsung itu adalah dari dinas perhubungan ya. Jadi ketahuan duit-duit kita itu akan kemana ya, pastinya akan ke pajak, masuk ke kas negara, dan itu bisa digunakan untuk infrastruktur selanjutnya. Tetapi kalau sampai ormas yang kelola tempat ini, aduh, saya sih secara pribadi ya nggak setuju. Beneran deh nggak setuju, karena ya maaf ya, tahu sendiri kan duit kalau masuk yang seperti ormas begitu ya begitu-begitulah. Dan seperti ini kondisi terkini ya teman-teman. Sebagian sudah tertutup ya oleh bangunan lagi, pelang beton. Kita parkir di mana ya yang pas? Saya kalau ngevlog di tengah jalan itu agak was-was juga sebenarnya teman-teman, karena takut ini ya jambret. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Udah sini aja kali ya. Dan ini pintu selatan teman-teman. Dan biasanya Transjakarta itu masuk di sini, masuk ke dalam kalau pas ada event ya. Jadi sudah sangat lebar sekali, sangat luas sekali kawasan Stadion JIS ini teman-teman.
Aduh, clip outnya bermasalah lagi. Pak. Nah, teman-teman, mulai di mana ya? Kita sini aja nih mulainya ya. Oke, saat ini pembuatan UDETS-nya sudah terinstall ya, tinggal perapihan aja di sisi finishingnya, bagian atasnya. Ini namanya balok camping bib. Jadi dia sebagai pengikat, habis itu nanti ada palang beton ya, terus di atasnya dikasih precast untuk jalur pendistriannya pastinya. Dan di sini teman-teman juga ada dibuatkan kolong ya untuk mengaliri aliran air yang ada di sekitaran Stadion JIS ini untuk menuju ke Danau Cincin untuk menjadi cadangan air kita ya. Jadi disimpan di Danau Cincin. Jadi ketika ada musim panas tiba, maka cadangan air kita di Danau Cincin itu bisa difungsikan agar air-air itu tidak dibuang semua ke laut. Ini nih kaum pemahaman air harus dibuang cepat-cepat ke laut ini benar-benar deh. Nggak tahu tuh pemikirannya kayak apa. Aduh. Kalau air semua dibuang ke laut itu mubazir, nggak bisa dimanfaatkan teman-teman. Karena kita jangan sampai kayak di Italia di sana. Italia di sana itu sudah kekeringan itu mereka karena cadangan air mereka menipis ataupun mereka tidak menyediakan cadangan air, sehingga ketika musim panas tiba terjadi penurunan air yang signifikan, maka mereka pasti akan kebingungan. Nah, pemerintah kita menurut saya sangat bagus sekali ya dalam penanganan air di Jakarta belakangan ini ya, dimana salah satu milik mega proyeknya Pemprov DKI Jakarta itu adalah proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai dan 2 sungai yang direvitalisasi. Itu sebenarnya esensinya adalah mempertahankan dan mengamankan. Nah, ini bagus sekali sebenarnya konsepnya teman-teman. Jadi mempertahankan di sini aliran air itu untuk ditampung di salah satu tempat seperti waduk ataupun di embung-embung ya yang sudah sangat banyak sekali di Jakarta, dan untuk menahan aliran deras sebenarnya dari puncak Bogor, karena Jakarta ini adalah dataran rendah yang sangat berpotensi menerima kiriman hadiah air dari puncak Bogor sana ya. Yang awalnya dari tempat yang sangat indah sekali, tapi menuju ke pesisir utara Jakarta malah menjadi musibah ketika musim hujan tiba. Makanya ditahanlah air tersebut di Bendungan Ciawi Sukamahi, itu proyek nasional kalau itu sebanyak 30% ya, sehingga aliran air yang dari Bogor itu tidak terhempas turun ke pesisir utara Jakarta teman-teman. Karena kasihan saudara-saudara kita yang di pesisir utara Jakarta, seperti di pelabuhan Sunda Kelapa ya, ataupun daerah Ancol sana. Kalau Kali Ciliwung itu dia muaranya nanti salah satunya di Ancol sana teman-teman. Dan di Ancol sana itu sudah sangat sering namanya banjir, karena di sana permasalahannya saudara kita di pesisir utara Jakarta itu adalah banjir rob. Nah, kalau banjir rob datang terus dihempas namanya banjir kiriman dari Bogor, bubar itu wilayah banjir. Nah, itulah fungsinya mempertahankan air itu adalah untuk menahan aliran deras dari puncak Bogor dan juga sebagai cadangan air kita. Jadi air itu dimasukkan ke dalam tanah agar menjadi cadangan air kita. Ini nih yang sering salah paham orang tentang air dimasukkan ke dalam tanah. Emang. Jadi itu maksud tafsirannya teman-teman. Air itu dimasukkan ke dalam tanah itu agar menjadi cadangan air kita ketika musim panas tiba. Jadi ketika panas tiba itu sumur-sumur kalian itu tidak kekeringan. Bagi kaum-kaum yang sering nyinyir nih sama pemerintah. Terus 942 itu mempertahankan, nah mengamankan di sini. Nah, ketika air yang sudah ditampung sedemikian rupa itu penuh,
barulah dialirkan ke sungai. Makanya masuklah 2 ini 942 ya. 4 itu adalah ruang limpah sungai atau waduk, dan 2 ini adalah normalisasi Kali Ciliwung dan kali di Museum Bahari, teman-teman. Tapi sebenarnya 942 ini sebenarnya dia perinduk proyek, teman-teman. Tidak mungkin hanya 9 polder, 4 ruang limpah sungai ataupun 4 waduk ya, dan 2 sungai yang direvitalisasi itu bisa mengatasi banjir di Jakarta. Tidak hanya itu, teman-teman, tapi dia perinduk proyek sebenarnya nih, proyeknya DKI Jakarta. Jadi misal kayak polder Arta Gading itu turunannya adalah polder Kampung Betik, terus polder Kampung Ambon. Jadi dia perinduk proyek dan ada kaki-kakinya seperti MLM ya. Begitupun sungai dan waduknya, teman-teman. Nah, dialirkanlah ke sungai barulah nanti bermuara ke laut lepas sebagai muara dari ataupun akhir dari perjalanan air yang dari Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Begitu, teman-teman, yang kaum pemahaman air cepat-cepat dibuang ke laut ini yang penjelasannya sebenarnya. Tapi ya suka nyinyir sih ke pemerintah kita. Padahal pemerintah kita itu sangat bagus sekali ya penanganan banjirnya di Jakarta belakangan ini. Itu penurunan banjirnya di Jakarta itu luar biasa, teman-teman. Dari tahun ke tahun itu menunjukkan potensi penurunan banjirnya sangat signifikan. Ditambah lagi saat ini Pak PJ Heru lagi giat-giatnya membuat sumur-sumur serapan ya. Karena sumur serapan juga ini salah satu solusi penanganan banjir di Jakarta, cukup berperan penting ya. Dan sumur serapan ini sudah digunakan juga di IKN kita. Karena sumur serapan itu bermanfaat untuk mengembalikan cadangan air kita ketika musim panas tiba. Dan saat ini di Kali Ciliwung itu sangat turun sekali ya airnya, sehingga air yang dari Bogor juga pasti akan semakin berkurang yang akan datang ke Jakarta. Dan untungnya pemerintah kita sudah mengantisipasinya itu dengan dibuatkannya waduk-waduk di sisi selatan. Itu sangat banyak sekali ya, seperti Waduk Brigif, Jagakarsa itu yang sangat indah sekali ya. Terus Waduk Ria Rio juga itu sangat bagus sekali. Seperti inilah kondisinya, teman-teman. Dari mana, Pak? Dari Pekalongan. Oh, Pekalongan, nggih, Pak. Kota Batik, Kota Batik. Kota Batik. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak, ke keluarga atau masyarakat Indonesia? Ya, beres. Siap beres, oke, siap. Kalau udah jadi diputer terus. Apa, Pak? Diputer terus kalau udah jadi. Oh, nggih, Pak, makasih. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Jawa. Oke. Nama Mas apa? Takono dari Pekalongan. Ini? Oni dari Tegal. Oh, Tegal. Ini Pekalongan, Pak siapa tadi? Pekalongan. Pak siapa namanya? Pak Norosati Jayadiningrat. Wah, mantep bis. Wis. Kanker. Kali ini Abon dari Pekalongan. Pekalongan. Oh, ini satu paket kayaknya, Pak ya. Oh, iya, oke, Pak. Semoga lancar, Pak ya. Pengerjaannya selesai dengan kualitas yang baik dan selamat pastinya semuanya. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga keluarga yang ini dengar ya, Pak ya, dan sehat selalu. Amin. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kawasan sisi selatan. Insya Allah sehabis video ini saya akan melipir di sisi utara, karena banyak sekali sebenarnya proyek sedang berjalan di tempat ini. Ada di sisi utara, terus nanti juga kata insya Allah di sisi utara lagi, sananya lagi di Ancol itu akan dibuatkan JPO. Tapi ini walau-walau apakah JPO ini yang menuju Ancol ke JIS ini beneran akan dibuat, karena di sisi sana itu sebenarnya ada
proyek strategi nasional juga, yaitu rumah pompa Sentiong yang sisi utaranya itu sedang dibuatkan namanya CCSP, Integrated Concrete Sheet Pile. Itu baru sekitar, saya lihat sih sekitar 200 meteran, dan itu saya nggak tahu apakah sheet pile itu akan dipercepat penyelesaiannya atau jembatan Simanis Jembatan Ancol yang akan dibuat di situ, ataupun jembatan JPO-nya teman-teman. Simanis Jembatan Ancol, film andalan tuh di tahun 90-an. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wow, ini besar sekali ya. Ini diameter berapa Pak ya? Dimensinya? Pak, ini diameter berapa Pak? 1,70 meter. Lebar atau tinggi itu? Lebar. Oh, tinggi? Tinggi kayaknya sama sih. Oh, berarti persegi Pak ya? Iya, persegi. 1 meter setengah dalamnya Om. 1,70 meter. Dalamnya 1,70 meter ya Pak ya? Enggak, dalamnya 1 meter. 1,5 meter kali ya? Iya, kalau dari tingginya? sana. Iya, karena Ini 70. tinggi saya itu teman-teman, aduh, tinggi saya 190. Ini 190 tinggi saya. Jadi kalau misalnya masuk di tengah ini mungkin iya sih 170-an atau 1,5 ya dimensi ininya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf jika selama vlog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk Pak PJ Heru, terima kasih kepada Pak Erick Thohir, terima kasih Pak Dito, terima kasih Pak Basuki, terima kasih untuk Pak Joko Widodo juga, dan terima kasih juga untuk Pak Anies Rashid Baswedan dan semua yang terlibat dalam pembangunan di negeri ini. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita juga ya, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama vlog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.